Apa kata busnya jin? Jadi itu kayak bus, kayak pembawa berita, kayak satelitnya jin. Kata mereka, wahai para dukun, semenjak lahir sosok yang ada di Mekah itu, langit kita sudah ditutup, sudah diboikot. Kami tidak boleh lagi nongkrong di kafe Pluto. Kami enggak, ya, di lockdown ya. Itu langit sudah di lockdown, padahal nggak ada pandemi. Jadi pandemi awal sudah terjadi di kalangan jin. Jin tiba-tiba menjadi buta, nggak bisa lagi cerita besok terjadi apa. Jadi ngapain jin itu di sana? Itu kalau malaikat ngomong di atas, itu bisa kedengeran. Mereka telinganya dideket-deketin. Oh, besok kejadian begini. Dia turun. Pas turun, dia kabarkan aulia usyayatin, wali-wali setan, dukun-dukun, bukan dukun beranak, dukun-dukun syirik. Dukun beranak itu yang dulu bapak lahir sama dukun beranak kan? Iya. Kalau ini sama dukun Eropa ini. Ya, dokter bidan ya, itu dukun Eropa itu. Sama-sama dukun. Kalau ini dukun sakti yang bisa dia berkoneksi. Jadi batinnya bisa komunikasi sama jin. Nah, bisa komunikasi sama jin ya? Kalau ada, jangan-jangan ya. Jangan-jangan pengikut si DJ ya. Tuan Dajjal. Bukan Tuan Takur, Pak. Itu orang Madura kalau nonton India, yang diingat cuma Tuan Takur. Ketika turun, mereka kemudian mengabarkan itu pintu langit ditutup dan semua yang bisa terbang ke langit mengatakan ditutup. Ada satu yang gak percaya, masa sih? Saya mau coba tembus. Dia tembus, betul. Itu atmosfer lewat sama dia. Tapi apa yang terjadi? Baru saja keluar bumi, tiba-tiba malaikat tembak. Dalilnya mana? Ada dalilnya, surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Saya ngarang atau ada dalilnya? Orang yang ngarang ini bukan Ar-Razi yang ngarang. Itu bintang-bintang meteor-meteor dijadikan rujuman untuk nembak setan-setan. Jadi jin itu kalau nakal langsung jadi setan. Kalau dia benar, dia langsung jadi muslim. Dan yang jin muslim tidak banyak. Ya, ini ada yang ikut Pak jin muslimnya Pak. Mau dikasih tahu? Ntar kabur semua. Sotoy. Usut punya usut yang bersayap paling bagus, disuruh keliling bumi. Kamu keliling bumi. Siapa yang sedang lahir? Lihat, banyak yang lahir tapi nggak ada yang aneh. Tahu-tahu di satu tempat padang pasir ada air Zam-Zam, tidak jauh dari sana lahir seorang keturunan Nabi Ibrahim bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu lahir, cahaya memancar darinya. Bergetarlah kekaisaran Romawi, istana raja-raja Persia, bahkan banyak negeri saat itu kemudian mengalami goncangan. Majusi punya menara api, apinya padam, pada tidak pernah padam selama-lamanya. Baru kali itu padam. Maka kembali si pencari berita ini kepada tuannya, tuan iblis, tuan yang dia memimpin kelompok-kelompok jin dan setan. Apa kata si pemberita?
wahai Tuhan, ternyata ada sosok bercahaya lahir di Makkah. Ketika dia lahir, itu bergetar sampai ke Kaisaran Romawi, bergetar sampai kepada istana raja-raja Persia, bisa menghancurkan, memadamkan api kelompok Majusi. Barulah kemudian bergetar, ketakutan itu iblis. Wah, oh ini zamannya. Berarti ini nabi yang ditunggu-tunggu, yang merupakan musuh besar kita. Dia dan umatnya setara dengan nabi-nabi, semua nabi yang ada. Jadi kita ini kalau jadi ulama itu setara dengan nabi zaman dulu, Pak. Kalau ulamanya benar. Kalau ulamanya benar, kalau alama beda lagi, apalagi ubaru. Sekarang banyak ubaru, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Kayaknya dia doang yang bisa baca hadisnya. Sadarlah mereka. Di saat itu Allah kemudian ambil si Dajjal yang sedang mencari-cari, dikerangkeng di suatu pulau, dirantai. Saat dia dirantai, Tamim Ad-Dari sempat melihatnya. Jadi Tamim Ad-Dari ini pelaut. Ketika dia terdampar di satu pulau, nggak tahu pulaunya di mana, dia melihat sosok Dajjal. Saat itu masih dirantai. Sekarang dia lepas, Pak, dari rantainya. Sekarang si Dajjal sudah lepas dari rantainya.